Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nazwani Faisan, saya dari kelas IUT-B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai materi Big Data dalam media sosial. Sebelumnya, saya ingin mempertanyakan satu hal. Dari kalian pernah nggak sih berpikir seberapa banyak data yang dihasilkan ketika kita membuka media sosial? Nah, di presentasi saya kali ini, saya akan membahas dan menjelajahi bagaimana data itu dikumpulkan, diproses, dan juga dimanfaatkan. Nah, karena di sini materinya tentang big data dalam media sosial, maka dari itu kita harus tahu dulu nih, apa pengertian dari big data. Big data adalah kumpulan data yang sangat besar dan kompleks yang tidak dapat diolah dengan cara tradisional. Nah, di sini juga ada lima ciri khas dari big data, meliputi 5V. 5V yaitu volume, banyak besarnya data, ada verity, jenis data, veracity, keakuratan data, value, nilai, dan juga velocity, kecepatan data. Nah, sumber data media sosial. Nah, media sosial seperti TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, dan lain-lain itu adalah salah satu sumber utama dari big data. Setiap aktivitas yang kita lakukan sebagai pengguna, contohnya seperti like, comment, share, ataupun berbagai konten, itu adalah salah satu bentuk kontribusi kita untuk pembentukan data. Nah, bagaimana sih data itu dikumpulkan? Jadi, data dari media sosial dikumpulkan itu melalui dua metode utama, yaitu ada API, Application Programming Interface, dan juga crawling. Apa sih API dan crawling itu? API memungkinkan aplikasi untuk mengakses secara legal dan terstruktur dari platform tertentu. Sementara, crawling adalah proses otomatis yang digunakan untuk menelusuri dan mengumpulkan informasi dari berbagai halaman web dan konten media sosial. Nah, jadi kedua metode ini memungkinkan pengumpulan data pengguna tanpa harus berinteraksi secara langsung. Jadi kita nggak harus mengirimkan data untuk mengumpulkan data. Jadi nggak harus semua interaksi itu secara langsung, tapi nggak langsung juga bisa. Nah, apa sih yang bisa dianalisis dari data ini? Nah, dari data yang terkumpul dari media sosial semua itu dapat dianalisis untuk berbagai tujuan, guys. Jadi, yang pertama, mendeteksi tren yang sedang berkembang. Yang kedua, melakukan analisis sentimen untuk mengetahui opini publik terhadap isu tertentu. Yang ketiga, mengidentifikasi penyebaran informasi berdasarkan waktu dan lokasi. Contohnya, sistem dapat mengetahui topik apa yang sedang viral dan meramalkan pergerakan opini masyarakat. Nah, pada poin kedua ini, contohnya kayak kemarin nih, ada lagi isu terpanasnya itu pembahasan tentang pemilihan presiden, debat presiden, dan di situ tuh kita sebagai pengguna media sosial seringkali mencurahkan opini kita terhadap publik. Nah, ada juga manfaat big data dalam media sosial. Yang pertama, menjadikan konten yang disesuaikan dengan preferensi pengguna personalisasi. Contohnya kayak di FYP TikTok ya guys. Jadi eh, FYP itu berdasarkan apa yang kita sering like, video-videonya, apa yang sering kita komen, apa yang sering kita share. Terus yang kedua, menampilkan iklan yang relevan berdasarkan riwayat aktivitas pengguna. Jadi misalkan kita habis searching misalkan kita mau beli barang gitu ya, misalkan masker wajah gitu, itu akan menampilkan iklan-iklan yang relevan berdasarkan riwayat yang kita sering searching. Nah, terus yang terakhir, memberikan data analitik bagi perusahaan untuk meningkatkan pelayanan dan memahami kebutuhan pasar. Nah, bukan cuman punya manfaat aja, tapi big data itu mempunyai tantangan dan juga resiko. Yang pertama, isu privasi pengguna, di mana data yang sangat pribadi dapat terekspos atau disalahgunakan. Yang kedua, penyebaran disinformasi atau hoax yang secara tepat karena algoritma yang memprioritaskan keterlibatan tinggi. Jadi, kita juga sering banget ya nemuin berita hoax-hoax di luar sana di media sosial. Yang ketiga, potensi manipulasi opini publik dengan menyebarkan konten-konten tertentu secara masif. Jadi, dengan semua tantangan dan risiko ini, dibutuhkan regulasi, etika penggunaan data, serta kesadaran dari pengguna agar data tidak digunakan untuk tujuan negatif. Nah, jadi dengan semua manfaat dan semua dampak positif
itu pasti ada juga dampak negatifnya. Jadi sebagai kita pengguna media sosial harus bijak menggunakan media sosial dengan baik. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.